Jebret Tim, Dewan Panitia Indonesia balik lagi barengan sama Dias Danar dan juga ada Anes di sini. Mana nih Jebret Tim suaranya yang paling bersemangat lihat hasil pertandingan semalam? Betul. Oh, Seneng banget ya lihat yes. Itali tuh kayak sesuai lah sama judul kita Bravo. Ya tapi sesuai juga nih sama judulnya Spanyol, hampir ya kalau nggak kipernya jago tuh hampir Betul adios banget. tuh Spanyol tuh Nes ya. Tapi bukan cuma mentalnya aja nih, tapi Ah, harus semangat juga nih. Makanya minum kopi Kolakide, kopi susu khas Thailand yang creamy, enak dan juga nendang. Ingat ya, yes. I3. Betul dan yang pasti bikin kita makin berenergi. Nemenin nanti juga ya malam nonton lagi pertandingan perdelapan final di Euro 2020. Nah jangan lupa juga ya untuk follow Instagramnya di @kopikolakidea_id karena setiap minggunya banyak banget hadiah. Oke? Banyak hadiah yang Mm-mm, keren-keren juga ya. mm-mm. Nes ngomongin yang nendang-nendang nih Nes ya. Ya, ada juga Nes yang nendangnya asal-asalan alias ke gawang sendiri Apa loh Nes. tuh? Apa-apa? Nendangnya ke gawang sendiri Nes. Jadi ini rekor gol bunuh diri di Euro 2020 nih ya buat Jebret Tim yang lagi nonton. Ini genap jadi 10 gol bunuh diri setelah semalam juga ada gol bunuh diri ya. Ini adalah gol bunuh diri yang terbanyak di antara pagelaran penyelenggaraan Euro selama ini. Gitu Nes. Tuh, lagi tegang-tegang banget nih berarti ya. Betul. Jebret Tim di rumah jangan pada tegang-tegang dong. Mm-mm. Harus tetap santai. Bisa biar senyum-senyum kita bisa cek-cek dulu nih si SpongeBob bikin analisa ala-ala gitu. Tapi cuma ada di Sapa Raga. Yes, Nes thank you. Kita akan lihat informasi yang berikut ini sambil juga gue pengen minum dulu kopi Kolakide ya. Silakan Jebret Tim. Yes, Jebret Tim masih bareng sama Dias Danar dan sekarang ada Bang Bes masih dan juga ada Coach Justin masih juga bareng sama kita karena kita pengennya yang kemarin yang diomongin kita akan langsung buka baju Italinya langsung ditunjukin Coach kita lihat nih. Asli ya. Asli. Menyambung obrolan kemarin. Memang kita sengaja mau menyambung obrolan kemarin antara kita bertiga kemarin ya. Gue, Bang Bes dan juga ada Coach Justin di sini. Yang pertama gue pengen obrolin adalah pertandingan Spanyol melawan Swiss sebelum ke Italia Belgia nanti. Tapi Spanyol melawan Swiss. Sebenarnya apa sih yang dicari oleh Luis Enrique di pertandingan semalam? Gue nggak tahu kenapa hasilnya sampai dengan adu penalti. Moreno juga nggak bisa bikin berbuat banyak, apalagi siapa Morata. Ini sebenarnya apa sih, Coach? Coba deh, Bang Bes atau Coach dulu. Coach duluan deh, Coach. Silakan. Gini. Spanyol kenapa semalam? Spanyol itu hebatnya dari teamwork. Oke. Mereka tidak punya benar-benar bintang yang punya nilai tambah kayak Messi, Ronaldo, Xavi, Iniesta kan nggak ada. Nggak ada. Semua cukup merata dan nggak ada masalah. Itu oke-oke aja. Salah satu tugas pelatih adalah menempatkan pemain sesuai dengan kapasitasnya, ya kan? Di posisi yang Di benar. posisi yang benar. Dan kemarin beruntung DPI minta gue kasih line up. Betul. Ya kan? Iya. Dan line up gue turunin beda. Gue tahu Enrique pasti turunin ya itu aja. Morata lagi. Dan gue turunkan line up yang sedikit berbeda. Iya. Dan itu untuk gue berpengaruh kalau mereka bermain dari awal. Apakah ball position kalau nggak salah gue tadi lihat itu 74%, 72 dibanding 28. Yes. Something like that lah. Atau 66-34. Nah artinya Spanyol ini lebih menguasai jauh. Apalagi setelah golnya Shaqiri, Ya. itu mereka Swiss tidak melesatkan satu tembakan pun. Ya betul, Oke? langsung dikuasai lagi sama Ya, Spanyol. sampai extra time. Artinya 70 menit, 20 sekitar 50 menitan Swiss nyaris nggak ada artinya. Ya. Cuman di sisi lain pemain Spanyol ini nggak bisa kill the game. Yes.
Moreno Ya. babak kedua gantiin Morata. Moreno bagus enggak juga, cuman at least lebih bagus dikit daripada Morata. At least ada shot on target, beberapa 2 kalau nggak salah. Ya, dua shot on target kalau nggak salah ya, tapi Ya, nggak jadi gol. but it's okay. Di sisi lain kita juga harus tidak boleh memungkiri bahwa beberapa peluang yang besar untuk Spanyol, kipernya lagi bagus. Setuju. Kipernya Swiss itu menyelamatkan 3-4 peluang bersih yang besar lah, betul, iya kan? Betul. Nah, kalau itu jebol kan juga gol. Jadi inilah indahnya sepak bola. Lu nggak, gue sama sekali kalau gue boleh kasih nilai Spanyol kemarin, gue kasih nilai 6. Oke. Tapi Swiss cuma gue kasih 4. Oke. Tapi benar. Di luar kipernya ya. Di luar kipernya ya. Bahkan pemain Unai Simon aja saat memberikan dapat man of the match bilang kalau harusnya nih yang dapat bukan gue tapi kipernya Swiss. Setuju. Dia bilangnya gitu, apresiasinya gitu. Kalau lu gimana ngeliatnya Bang Bes? Formasinya mirip yang seperti lu bikin di sini dengan adanya Morata salah di depan, satu aja. Koke juga masuk. Gue prediksi Gaya yang main. Ya. Karena gue lihat kayaknya si Jordi Alba ini, Jordi Alba. Dia udah agak sedikit senior, gampang cedera, kayaknya nggak bisa 3 match berturut-turut main kayaknya sulit. Tapi akhirnya main. Yang bikin gol ya. Yang bikin gol, hampir bikin gol karena bunuh diri. Tapi tetap dia yang ini. Yang kita bisa lihat dari Spanyol adalah pelatihnya mungkin baru ya. Kan dulu udah pernah, terus diganti sama asistennya, terus dia masuk lagi. Istilahnya ini pelatih, dia tetap memegang sistem atau game plan yang sama, masih dengan Spanyol dengan ball possession-nya. 900-an sukses pas ya, itu bukan hal yang biasa buat buat negara. 90% sukses pasnya nyampe 900-an passing per game. Istilahnya mereka masih main dari kiri ke kanan ya, build up. Tetapi tadi yang coach udah bahas end product ya, kalau bahasa Inggrisnya itu end product. Hasil akhirnya yang belum. Ya, kurang crossing, kurang penetrasi dan satu lagi terlalu textbook. Gue setuju. Salah satu kekurangan Spanyol tidak ada satu peluang counter attack yang dimanfaatkan. Pada saat mereka mendapatkan counter, mereka hold the ball, tunggu pemain Swiss semua turun, baru bangun lagi. Nah, ini gue yakin ini permintaan dari Enrique, ya kan? Dan gue bilang ini permintaan yang salah, karena setiap tim lawan tim parkir bis pun akan ada momennya di mana mereka keluar, oke? Lawan tim parkir bis pun akan ada momennya di mana lu akan mendapatkan counter. Dan itu salah satu cara untuk mencuri gol. Dan ini diabaikan, kembali menunjukkan arogansinya seorang Enrique. Betul, Coach, tapi gue penasaran dan juga tertarik dengan sedikit kebaca Twitternya Coach ini, ya kan? Tadi kita ngomongin lu baca Twitter gue juga? Baca, kan kita saling follow. Lu saling follow. Lu bisa, kalau Mardel nggak bisa karena gue blok. Ya, gue tertariknya gini, saat ini kan ini 1-1. Adu penalti berarti hampir aja Spanyol tuh nggak lolos. Setuju. Iya nggak sih? Ini menyedihkan. Betul. Nah, dengan yang gue bacanya adalah kalau gue jadi pelatihnya, kalau kata coach adalah gue masukin Isco dan Asensio. Nih, ini Orang itu nggak dipanggil, Pak. Iya, nggak dipanggil ya. Ya, maksudnya di bawah, maksudnya yang gue lihat gitu. Kan dia boleh bawa 26. Dia bawa 24 akhirnya. Walaupun kena 2 Covid, 2 balik lagi. Artinya masih ada slot 2. Betapa arogannya ini pelatih tidak memanfaatkan pemain ini. Tapi emang saat misalkan ada salah satu Isco aja, Coach, bisa merubah. At least Isco satu punya kreativitas. At least Isco bisa cetak gol. At least Isco bisa kasih crossing. Dan ini yang kekurangan yang dibutuhkan oleh tim Spanyol. Karena dia terlalu Barcelona ya. Sorry to say, kalau lu masukin Olmo di babak kedua, semua bola mati di Olmo. Iya. Dan Olmo. Lu masukin Llorente, fungsinya apa? Nggak tahu juga. Iya, kemarin dimasukin malah ya. Bahkan Thiago aja di menit akhir tinggal 1-2 detik baru main. Ngerti nggak? Yang jam mainnya tuh sedikit banget. Ini yang gue bilang, ini pelatih benar-benar arogan. Walaupun dia udah pernah main di Real Madrid dulu ya tahun ini ya sama Luis Milla. Tetapi dengan dia tidak mengambil pemain Madrid satupun, istilahnya ini kayaknya lack of respect ya buat Real Madrid itself. Iya dong. Kenapa segitu jeleknya kualitas pemain Real Madrid sampai nggak ada satupun yang dibawa? Bahkan seorang Nacho pun yang sehancur-hancurnya, istilahnya reputasinya nggak terlalu bagus musim ini, oke lah, dia bisa menggantikan peran untuk sub. Gue setuju. Buat substitute. Best. Tapi kenapa? Yang masalah, lu kalau nggak ambil pemain Madrid,
lu merasa nggak bagus, Iya. oke, Iya. itu hak pelatih. Iya. Gue mengalami itu. Tapi at least lu penuhin slot lu 26. Iya, ini nggak sampai Ini nggak udah lu dibawa. tinggalin 2-0. Betul. Lu nggak bawa Isco sama Asensio karena Iya. Carvajal, Vasquez sama Iya. Ramos cedera. Cedera. Atau nggak dipakai, ngerti nggak? Yang jadi pertanyaan adalah slotnya nggak dipenuhin memang betul, tetapi dia pakai slot pemain U23. Iya. U23 Iya. disuruh Betul, latihan. disuruh latihan. U23 Betul. disuruh latihan Betul. secara Betul, paralel. betul. Ya, makanya Jadi tapi- kalau ada pemain yang cedera kayak Busquets, Iya. istilahnya dia nggak bisa recovery, diambil yang muda-muda Yang ini. dari U23. Yang U23 Makanya Euro. kita sebenarnya emang penasaran banget dengan kiprah Spanyol, which is sampai dengan semifinal mengejutkan bagi banyak pihak gitu kan. Apalagi nanti Sebenarnya enggak, untuk gue tidak mengejutkan Oke. karena they have good quality players. Oke. Tidak ada bintang tapi as a team mereka cukup bagus. berarti nanti akan seru nih di semifinal lawan Italia seperti apa ya nanti ya. Gue Nanti- bilang nanti. Spanyol selesai. Yes, kita Kelebihannya Spanyol Ya. adalah mereka nothing to prove. Oke. Ya, karena mereka istilahnya generasinya bawah- baru, dan di bawah pemainnya ekspektasi orang-orang, muda-muda, pemainnya dari Real Sociedad, Bilbao. Gue nggak mereka nggak setuju ada kalau lu tuntutan bilang untuk menang. nothing to proof. Spanyol is Mereka a nggak ada. best. Spanyol is a big country. Sama kayak Belanda. Lu mau good generation atau bad generation, they always have Ekspektasi something tinggi. to prove. Ya. Tapi mereka istilahnya tekanannya nggak kayak 2012 atau 2010 ketika mereka habis juara, mereka dituntut untuk juara lagi. Justru sekarang dituntut untuk juara karena Enrique hanya membawa 24 pemain bukan 20 dan tidak membawa Real pemain Madrid. Real Madrid. Tekanan di situ. Iya, jadi kayak mana ya, ayo lo coba buktiin kalau emang lo bisa gitu Kearoganan tuh. Enrique udah tunjuk kemarin. Sebelum melawan Swiss, dia bilang nggak ada tim yang lebih baik dari kami. Oke. Ya, terus habis menang lawan Swiss, dia bilang mereka adalah kandidat juara. Ya. Udah self declaration Nah, nih coba pelatih. nanti kita lihat Siapa yang bilang Pernah melatih di kandidat? mana sih dulu? Enggak, gue bilang, loh kalau mereka kandidat juara, kalau gue bilang yang layak juara ya yang dari partai semifinal ini. dari semalam yang semalam. Semalam yang ini semalam. Oke. Italia atau Spanyol, grup sebelah itu nggak ada satu yang layak juara. Kita bahas. Tapi gue pengen ngebahas dan juga meng-underline kiper dari kedua tim yang adalah Unai Simon dan juga Sommer yang mainnya sama-sama bagus. Di partai sebelumnya saat melawan Spanyol kesalahan kipernya pada saat itu, Yes. gue nggak tahu kenapa apa yang dikasih sama pelatihnya, apa yang dikasih sama tim sampai dia sepercaya diri itu semalam. Itulah yang bikin bagus di luar negeri ya, somehow ditunjukkan di Spanyol. Ketika dia gagal akan satu hal, mentalnya nggak down. Bahasa anak muda zaman sekarang nggak kena mental. Nggak kena mental. Nggak kena mental. Ketika kena mental dia down, malah makin kebobolan kedua, malah bikin kesalahan ketiga keempat. Tapi satu kesalahan dia tutup, dia bisa main terus, dapat kepercayaan lagi dari Ya, ini pelatih. from zero to hero nih. Kalau Coach, gue ngeliatnya ngelihat, gimana sih, Bang? kalau gue ngelihat sebagai mantan pelatih, gue Ya. pun mengalami hal seperti itu. Ada pemain gue Ya. yang hebat, yang melakukan blunder juga. Tetap gue karena gue tahu dia bagus. Emang pada saat itu ya namanya manusia. Pada saat namanya manusia Iya, bisa, iya. makanya ini namanya tim sport. Iya, iya, Satu iya. bikin kesalahan, temen lu yang ngebantu, ngerti kan? Tapi kalau kiper kan kasusnya beda. Kiper kalau kebobolan salah nggak ada yang bisa bantu. Betul, Ya kan? betul. Tapi tetap kepercayaan ini harus ada. Walaupun kalau gue boleh milih, gue tetap pilih De Gea dibanding Unai Simon. Murni karena pengalaman. Tapi katanya De Gea cedera. kalau nggak Iya, salah. iya, iya. Ya. Gue juga pilih De Gea tentu karena pengalaman. Tetapi kita De Gea juga di MU kan jarang main udah akhir-akhir ini. Oke, Ya kan? itu Cedera beda. lah, apa Itu lah. beda hal, tapi untuk di Spanyol dia harus masih Still De Gea is one Iya. of the best keeper. Iya, one of the best di ini. Itu Oke. sama perlakuannya kalau kita bahas soal Sergio Ramos. Ya, still the best defender, tapi nggak dipanggil karena Iya. nggak fit. Nggak fit, betul. Setuju. Yes, oke Pasti kita ada bawa pembeda. Kayak Zlatan Ibrahimovic di AC Milan. Kita Betul. ke klub dikit. Nggak ada Zlatan, itu kayak anak kecil yang main semua. Nggak ada Kalau yang ngatur. ada Kalau ada Zlatan, Zlatan, ada bapaknya ya? Ada bapaknya. Sama kayak Sergio Ramos, De Gea dibutuhkan. Yes, tetap ada, tapi sosoknya tetap ada di tim. Coach, tapi kalau kiper Swiss berarti semalam udah semaksimal mungkin mainnya ya, Bang Bese Coach ya. Cuman Udah emang mentok. ya cuman emang sial aja ya, adu penalti. Ya apa yang kita ekspektasi. Jangan lupa Nggak- juga Nggak kartu merah, layak Coach. lolos juga. Kartu merah. Iya, iya. Ya, ya, ya. Kartu merah itu layak merah. Kartu merah layak. Masih ada orang Iya, mempertanyakan. itu layak merah sih, layak merah. Itu- Padahal- Gila itu. Itu reckless, istilahnya nggak ada perhitungan. Iya. Memang nggak ngeri ada banget niatan sih. mencederai, tapi Ya. dia nggak menghitung. Oke, sebenarnya kalau dari permainan Swiss memang nggak layak. Apakah semalam kalau sampai lolos itu Mereka dapat beberapa peluang itu murni dengan permainan oportunis, terutama crossing. dan dari kesalahan Iya. dari Iya, individunya dan Spanyol. Golnya itu kan dari blunder, Iya. walaupun gol Spanyol juga deflect. Iya, iya. Tapi kalau dari sisi permainan Spanyol lebih bagus. Cuman kembali lagi, gue setuju sama Bes, terlalu textbook, terlalu steril, Iya. kurang kreativitas dan kurang berani masuk. Jadi kalau bisa
Yang bikin lambat tahu saya menurut gue ya. Ini filosofinya Johan Cruyff. Pada saat lu ketemu tim yang main zona, tim yang parkir base, yang lu lakukan adalah sirkulasi bola cepat. Yes. Oke. Kenapa? Ini kan permainan Belanda. Orang akan bilang Belanda mainnya bosen kiri kanan kiri kanan. Tujuan kiri kanan untuk di babak pertama, kalau istilah dalam bahasa Belanda, je moet ze kapot spelen. Artinya kamu harus menghancurkan dia secara fisik. Jadi mereka capek di babak kedua, dihantam di babak kedua. Karena pada saat capek mereka nggak disiplin organisasinya, gesernya ada celah, di situ kita masukin. Makanya Spanyol pun demikian, Barca pun demikian. Kiri kanan itu tujuannya untuk kepot spelen, untuk merusak fisiknya, untuk menghancurkan fisiknya. Nah kemarin kalau gue lihat, nah gue udah bikinin. Di belakang itu Laporte. Ya Laporte. Beban Pak. Enggak. Gini. Ini mereka menyerang. Oke. Come up, Laporte pegang bola. Ya. Sirkulasi bola cepat itu harus dari dia. Dan dia lambat. Jadi penghalangnya adalah Laporte menurut coach. Laporte, dia itu lambat. Dia tuh kontrol bola, lihat kiri kanan, ngopi, baru passing. Jadi ngopinya tapi jangan lupa. Ngopinya poin lagi. Kopiko. Jadi dia pemain naturalisasi bukan jaminan ya. Ya. Nah. Itu Bang ke situ ya. Oke, bentar, maksud lu apa? Ayo lo. Tuh, jelaskan. Aymeric Laporte itu kan pemain Perancis. Dia main di Perancis. Oh, itu bukan menyindir. Oh enggak. Bukan, itu buat Spanyol. Oh, itu bukan menyindir sebuah negara di Asia. Bukan ya. belum keluar. Belum ya. Mungkin Aymeric Laporte sulit untuk dapat kerja, makanya dia. Tapi itu Spanyol kan? Di Spanyol. Bukan negara lain kan? Bukan. Bukan sebuah negara di Asia ya. Pokoknya intinya Spanyol dia main 4-3-3. Ya dia center back-nya lebar ketika mereka fase build up, ini naik. Ini udah lebar nih ya, si kawan ini Ini melebar terus. Melebar terus ya. Sometimes ini masuk ke dalam 2, ini naik. Ya, betul. Naik, dua-duanya naik. Terus makanya kemarin Koke main sama Busquets supaya anak kecil yang di sini bisa masuk ke sini. Si Pedri. Ya. Nah, tadi coach udah bilang soal switch play. Kalau cuma switch play itu 2018 Spanyol udah switch play lawan Rusia coach. Adu penalti kalah karena tidak ada penetrasi. Switch play itu harus disertai dengan penetrasi. Iya, betul. Ya, kalau cuma ada penetrasi jadi ya udah capek-capek gitu doang kalau nggak bisa tadi dimanfaatin. coach udah bilang juga, kalau ini bola pindah dari kiri ke kanan, ini kalau kita pindahinnya lambat, lawan bakal bisa reposisi namanya. Iya. Ketika mereka berada di sini, lawan di sini nih. Boleh pindah ke sini, mereka pasti ke sini. Reorganize ya. Pindah lagi ke sini, mereka bisa ke sini. Jadi harus cepat. Yes, dan Spanyol nggak punya orang yang bisa masuk dengan celah itu. Bukan nggak, ya. Passingnya. Gue rasa bukan nggak punya. Taktiknya Enrique. Nggak punya nyali untuk melakukan itu. Dan yang satu yang bisa itu namanya Thiago yang main cuma 2 detik tadi. Terakhir Thiago. Dan ya, Thiago maka dari itu gue bilang dengan pemain yang ada. Gue prefer Thiago di atas Koke. Bukan Koke yang jelek, tapi Koke ini untuk gue ya sering mengambil keputusan yang salah. Yes, untuk jadi kebutuhan tim. Sering masuk di mana dia tidak boleh masuk. Ya, lo pernah main FIFA nggak? Atau PES? Main. Gue nggak pernah main FIFA seumur hidup. Ini pertanyaan buat ini nih. Ketika lu main 2 pertandingan pertama lu main nih, terus pertandingan kedua lu main lagi. Pemain yang di sini staminanya berkurang. Berkurang dong ya pasti. Kan? Iya. Kadang jadi kuning, kadang jadi merah. Nggak bisa hijau terus. Ini yang gua rasa yang terjadi pada seorang Thiago. Pelatih ngelihat mungkin staminanya nih kuning ke merah. Jadi ngelihat Koke yang hijau terus, yang hijau terus. Gue nggak setuju. Iya, tapi kenapa kalau match fitnessnya nggak dapat. Kalau gue lihat dia cuma salah pilih pemain aja. Oke, kita lihat tapi nanti Spanyol akan sejauh mana, apakah di semifinal bisa mengejutkan Italia atau malah sebaliknya ya. Kita ke Italia kalau gitu pertandingan Dua-dua semalam. ini tim bukan unggulan. Bukan, gue nggak tahu. Ada namanya pre-turnamen unggulan. Itu Belgia, Prancis. Itu grup neraka yang semuanya udah. Ketika kompetisi udah jalan, muncul Italia yang jadi unggulan Gini ya, Italia itu mainnya dari match pertama ya, konsisten, drop dikit lawan Austria, terus konsisten naik lagi. ya. Spanyol mainnya juga cukup konsisten, tapi di bawah. Masih satu level di bawahnya. Ya, di bawah Italia. Jadi kita lihat ya pertandingan semifinal akan kayak apa ya coach ya. Gue bilang mereka memiliki segalanya untuk bisa melawan Italia. Oke? Dari sisi kualitas.
Tapi kalau main kayak kemarin dengan pemain-pemain 11 starter yang diturunkan oleh Enrique Semalam. ya, gue taruh duit gue di Itali. Nah, Kalau gue main judi, karena gue udah nggak main lagi. nggak main, yang ikutin aja tuh. Ayo kemarin yang kalah yang milih lawannya yang Koci pilih, silahkan. Yang soal prediksi Koci di sini bener semua soalnya. Gue itu 80-90% bener. Oke. Salahnya cuma 2, Portugal sama Belanda. Portugal Jerman sama Belanda. Iya, oke. Cuman itu selalu yang dibawa-bawa. Kan kesian. Makanya gue harap kalian semoga cepat masuk surga ya. Oke, kita ke pertandingan antara Italia lawan Belgia. Menang 2-1, meyakinkan dari secara permainan. Tadi sebelum kita on air, Bang Bes sudah ngobrol sama gue. Italia menang meyakinkan. Oke, ini jalurnya sih harusnya wajib banget ya untuk Italia ya. Ini gue pengen tahu deh, Italia dengan Belgia. Semalam memang udah Kevin De Bruyne akhirnya main semalam. KDB akhirnya main. Yes, lo gimana ngeliat pertandingan semalam Bang Bes? Ibarat anak muda bilang ya, anak gamers dibilang, istilahnya nyawanya tuh cuma setengah, tapi damage-nya masih full. Ya, bahaya banget. Setiap kali pegang bola, istilahnya ada aja Gue peluangnya. nggak tahu ya, di statistik gue Spanyol itu 72 dibanding 28 loh. Tadi 6 tapi bukan 54. Oke. Mungkin itu cuma 90 menit. Yes, Iya, itu 120. source dari situs Karena UEFA ketika- tadi kita dapat ya. Karena ketika udah mainnya 10 pemain pasti mereka Ya, lebih lebih menguasai. Mungkin bertahan. hitungannya ada yang 90, ada yang 120 menit. Oke, next kita ke Italia. Oke, Bang Bes, silakan. sedikit sorry ya sponsor. Oke ya, Italia kan main 4-3-3. Dia di press sama Lukaku sama apa si itu apa pemain sayapnya tuh? KDB. Dan juga Terus Doku semalaman. 50% serangan Italia itu dari kiri. Kemarin kita udah bahas coach ya, bagaimana Spinazzola pasti akan Insigne dengan terutama. Tadi malam kita akhirnya bisa melihat bahwa ketika Spinazzola naik, dia nggak sejajar dengan Insigne. Justru dia ngasih kebebasan buat Insigne, terserah dia mau kemana. Gak boleh sejajar. Dia mau ke tengah, dia mau ke half space. Ingat dia di sini half space namanya. Yang gue lihat kemarin berapa kali, justru Insigne turun, sekarang Yes. Verratti yang naik. Ngegantiin perannya. Gantiin perannya Verratti yang di match pertama itu salah satu kritikan gue. Dan akhirnya Mancini merubahnya dengan Iya. kebenaran Verratti tapi dibagi peran. Jadi gue ngelihatnya bener dong. Yes, benar. Dibagi benar juga. Banyak orang bilang, terus Bang kok sekarang lagi tren main 3 back, apa sih keunggulannya 3 back Alah, segala macam. ini Itu nggak ngaruh. Spanyol sama Italia main 4 back, 3 back dari mana? Bukan patokan, pakai formasi 3 back Betul. lu pasti bakal menang. Enggak, Ya. Italia pakai 4. Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola. Ya. Spinazzola kadang nggak tahu diri, suka naik sampai sini. Lupa. Ya, sisa 3 di belakang. Betul. Apakah ini 4 back tetap? Enggak Dias. Karena si Chiellini ke sini, Bonucci ke sini, di Lorenzo akhirnya dia mengcover namanya. Dia masuk ke sini, jadi akhirnya terlihat seperti 3. Tapi aslinya mah 4. Kawan ini kan naik turun naik Bahkan turun. kalau ketemu timnya parkir B, seandainya kan Belgia kemarin main terbuka. Main terbuka, Seandainya saling ketemu terbuka. parkir B, Chiellini ikut maju berapa kali. Oke, itu yang bikin beda ya. Dan emang kalau gue Jadi it doesn't matter. Orang kita itu terlalu percaya di atas kertas, Jangan lihat. di atas kertas. Jangan lihat formasi. Karena gampang dibodohin sama akun-akun yang merasa dirinya hebat dengan banyak followers. Yang pansos. Itu pembodohan semua, yang pansos. Oke, Coach. Tololnya minta ampun. Gue pengen kemarin emang Italia mendominasi, kita udah sedikit ulas tuh di sini. Tapi apa yang bikin Belgia terlalu tidak keluar secara karakteristik permainan? Pertama, kalau menurut gua nggak ada pressure. Oke. Kurang pressure. Ketika 3 orang Kurang tua-tua pressure ini gimana? kurang tekanan coach. Mereka fokus Dari Belgia. dari Belgia. Dari Mereka Belgia. fokus pada di tengah. Mereka fokus ngejaga gelandang-gelandangnya Italia. Mereka nggak ngejaga kakek-kakek yang ada di belakang ini. Bonucci, Chiellini. Ternyata ini kan itu yang paling harus yang pentingnya nggak ya. di press. Tetapi mereka lebih antisipasi bagaimana Barella dia nggak pergi, Ya. Verratti, Jorginho nggak dapat bola. Akhirnya Italia ke kiri terus karena ini ditutup. Dan kedua, nggak banyak pemain yang bisa pegang bola. Ya, Kevin De Bruyne apa Iya. bisa dihitung kan? Dan Italia main high press loh. Ada solusi. 3-4 pemain di press, Ya. long ball. Betul. Maka dari itu Italia lebih sering. Tapi harus dikatakan ada beberapa momen di mana Belgia cukup mendominasi. Betul. Sehingga mendapatkan peluang juga. Ya, ngerti? Babak Walaupun pertama tuan Italia rumah juga bagus ya. babak pertama Italia mendominasi banget. Ya. Menurut gua penalti itu nggak Setuju. perlu mestinya. Ya. Mestinya Ya. 2-0 dia Ya. babak ke babak kedua. Tetapi babak kedua pelatihnya pintar Roberto. Dia dapat solusi. Yang mana nih Mancini apa Roberto Martinez. Mancini, Martinez dulu. Ya, Belgia. Karena dia ngelihat wah Italia ini tua-tua nih. Di Lorenzo mainnya cuma di Napoli, kayaknya pengalaman mainnya kurang. Dia taruh Jeremy Doku di ujung sini. Ya, benar. Bingung nih kawan. Aduh, Beberapa gua kali jaga lolos Lukaku apa Doku? Doku beberapa kali lolos tuh.
setelah dia mikir bingung, lolos Doku berapa kali? Lolos berapa kali? Sampai babak kedua terakhir lolos terus 8 kali kalau nggak salah dia. Ya, Coach. Lolosnya itu berkat speed ya. Ya. Sebenarnya kalau gue setuju ini salah satu senjata yang dimanfaatkan oleh Martinez dan berhasil. Tapi kalau gue jadi pelatih itu kan bisa diakalin dalam arti double cover. Ngerti nggak? Lu boleh lewat sekali, 2 kali, 3 kali pun fine. Kalau lu kelewat ke-4, 5 kali lu tolol. Iya, benar. Ngerti nggak? Bukan di Lorenzo-nya karena memang dia kalah cepat. Bonucci harus cover. Iya. Dan berapa kali lewat, berapa kali sih yang bahaya? Yes, betul. Ada 1 kali lagi. Mungkin 2 kali. Ketika Doku di sini dia bisa lewat, dia udah tahu bahaya. Di Lorenzo nggak mampu. Bonucci dia fokus sama Lukaku misalnya. Ada 1 orang yang bisa bantu. Ya. Enrico Chiesa, Pak. Di sini mestinya harusnya menang jumlah. 2 lawan 1 buat cover dia. Untung KDB dia nggak fit 100%. Kalau nggak habis itu di awal-awal udah cukup banyak niatnya Belgia kan ngegempur di awal tapi nggak bisa unggul. Gue bikin preview. With or without KDB. Ya. Pada saat nggak ada KDB, dilipat. Oke. Dan terbukti. Ada KDB, masih bisa nendang. Masih 50-50 match. Tergantung performa KDB. Betul. Iya kan? Ternyata dia main bagus. KDB sudah melakukan kerjaan Tugasnya. apa yang dia harus lakukan. Yes, Dia ada kasih end passing, dia shoot on kasih goal through ada. pass. Tapi kalau Lukaku dari jarak 1 meter nggak bisa cetak gol kena tiang, lu mau gimana lagi? Yang satu kena tiang habis itu dia nggak seimbang Iya. jadi nggak kena. Lu mau gimana lagi, ngerti nggak? Oke. Jadi berkat KDB mereka masih bisa ngelawan. Oke. Tapi kalau nggak ada KDB selesai ini tim. Dua hal lagi, Dias. Yang pertama, si Itali nggak biarin Belgia build up dengan gampang. Dia tahu Vertonghen kualitasnya seperti apa. Dia press di sini. Akhirnya bola nggak pernah ke tengah juga. Akhirnya ke pinggir. Ya. Terus di tengah, Itali pemain tengahnya ada 3 orang. Kan 3-4-3 nih si Belgia. 1, 2, 3 di atas. Nah ini kan 3. Yang ngelebar ini dia jarang masuk ke dalam. Torgan Hazard dia bukan pemain bertahan. Dia doang dua yang turun. Dua lawan 3. Cuman kalau alur passingnya ditutup, long ball. Berapa kali lihat long ball? Siap. Coba lewat tengah. Ya Axel Witsel main di Liga Cina. Dan Tielemans seperti prediksi kita ya. Nah, kalau Witsel main di Dortmund. Witsel udah main di Dortmund. Setelah dari Cina kan dia ke Dortmund. Ya, dan Tielemans seperti prediksi kita yang lagi bagus, lagi jelek, semalam jelek banget. Iya. Tielemans kalau bagus dia nggak main di Leicester. Betul. Tielemans juga jadi mainnya jelek. Kenapa? Dias, coach. Kartu kuning. Early yellow card. Golnya si Insigne dibiarin lewat. Benar, dia karena mau ngambil merah. Dikasih celah. Oke, jadi gini. Ini adalah generasi emasnya Belgia. Gugur di perempat final. Berarti selesai nih Belgia untuk turnamen-turnamen berikutnya. Bentar. Yang bilang generasi emasnya Media. itu kan media. Kan berkali-kali dia bilang media itu banyak yang sampah. Gue udah bilang sebelum satu bola ditandang, generasi emasnya itu 4-5 tahun yang lalu. Oke. Sekarang udah menurun. Hanya berkat KDB. Seolah-olah ini tim lumayan. Tapi kelihatan nggak ada KDB, ini tim bapuk. Nggak ada bagus-bagusnya, biasa banget. Menurut gua last chance next year. Orang bilang Lukaku hebat juara Italia bla bla. Lu lihat lawan Portugal, 4 kali counter dengan Carrasco, 1 kali lewat pun kagak. Iya, nggak ada yang masuk. Babes gimana? Apalagi tadi malam lawan kakek-kakek 2 orang. Tadi malam. Ngendang-ngendang kena itu jaraknya. Jadi Lukaku mungkin untuk Serie A bagus. Untuk level internal bahkan ke Inggris saja. Nggak bakalan dia bisa survive di 6 besar. Yes, itu tadi itu peluang matang harusnya gol ya, seorang Lukaku semalam. Iya. Tapi pertanyaannya, kalau lu killer, kalau itu namanya Van Basten, gol itu. Gol ya. Tapi pertanyaannya banyak gambar Lukakunya sendirian, Pak. Padahal Back Italia 5. itu. Kemana yang lain? Kemana supporterannya? Mana yang lain? Nggak ada. Itu gue setuju. Kurang di sport gue setuju. Tapi as a killer, as a striker, lu butuh seperempat peluang untuk kemarin. Two big chance loh. Yes, dan ada yang heading tuh. Iya, itu juga udah tinggal segitu juga. Oke, tapi itulah namanya juga pertandingan berarti selesai deh generasi. Enggak, masih ada tahun depan kalau menurut gua. Last. Gak bakalan. Gak bakalan. Gua berharap mereka bisa ngasih something 2016. Kalahnya lawan Wales. Generasi 2-0. Kalau Itali bisa mencari penggantinya Bonucci, Chiellini sama Insigne Immobile.
Generasi emas. Generasi Mas baru Italia. Oke, kita highlight di Hanya situ ya. penggantinya si Chiellini sama Bonucci ini yang susah. Lu tadi bahas 2 kiper hebat Spanyol sama Swiss. Ini Italia nggak lu bahas nih. Donnarumma 22 tahun, Bos. Itu udah 22 tahun. Iya, nanti akan Best ada kiper Euro. Nanti akan ada pembahasan Siapa lagi lagi? saat nanti Saingannya paling Pickford. Italia lawan Spanyol nanti kita akan bahas di pertandingan menuju semifinal. Itu Tapi baru kiper. bener, tapi gue pengen ngasih tahu juga untuk Jebret Tim yang lagi pada nonton, mungkin hari ini udah mulai PPKM-nya ya. Kendaraan lo juga harus dirawat, harus dipakai juga, dan jangan lupa percayakan. Nih, kalau urusan kendaraan, percayakan sama GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Yang bisa kalian dapatkan di e-commerce kesayangan kalian. Nah, jadi bisa dicari dan langsung di-follow aja Instagramnya di @geforce_id. Ya, silakan, karena mungkin Miminnya kalau lagi baik nih sering kasih quiz nih GeForce nih. Jadi silakan di-follow ya, terus pakai di kendaraan kamu supaya tetap bisa maksimal performanya. Oke, nih. Kita jadi punya ini kan ya, agen kita jadi kan ada agen kita dari mana yang akan kita bahas hari ini? Jadi agen Dari Utrecht. Oh ya Utrecht udah. Oke, agen kita belum siap ya. Kita ke ini deh, kalau misalkan Bang Bes pengen ngebahas, nanti kita bahas pada saat Italia lawan Spanyol tentang kiper sedikit. Tapi nanti, oke? Tadi kiper jatuhnya Swiss sama Spanyol aja. Harapan gua ini kiper sedikit, Ya. jangan sampai dia salah pilih klub. Betul, soalnya kalau kita kan Siapa? PSG Donnarumma. Kan ke PSG. PSG udah fix. Udah fix. Ya siapa tahu dia Tinggal tanda tangan. Tinggal tanda salah. tangan. Enggak, lu nggak usah ngarep aneh-aneh. siapa tahu dia hilang. Juve itu nggak ada duit. Benar. Siapa tahu Koci hilang. langsung nembak padahal mau ke Juve. Soalnya kalau kita bahas kiper terlalu lama, kasihan nih masa Inggris gak kita bahas. Aduh. Kalau Inggris gak bahas gimana? Ini harus dibahas. Inggris. Inggris Oke. ini bukan tim jelek ya. Iya. Tapi terlalu lebay. Ngerti nggak? Dari Koci, dulu. oke. Dari medianya, Ya, dari ya. fansnya, fans lokal, fans di Indonesia, seolah-olah ini tim dunia. Betul. Padahal ini tim cuman bagus. Berarti nanti malam akan seperti apa pertandingan Inggris, Coach? Siapa yang layak turun dan juga dengan media yang begitu mengeluh-elukan Gini ya, Inggris saat main ini? 4 match. Oke. 3 match di group stage ketemu tim parkir bis. Oke? Apa yang mereka bisa lakukan? Muter kiri kanan belakang, kiri kanan Gol belakang. jatuh dari langit. Ya, gol jatuh dari langit. Mereka ketemu satu tim terbuka. Jerman. Dan seperti yang gue di preview gue udah katakan, mereka akan dapat counter attack kalau itu Kane efektif, Inggris yang lolos. Ya. Dan terbukti. Oke? Sekarang ketemu tim kelima, tim yang Ukraina. parkir bis. Kalau ini jadi seperti 4-3 Sebelumnya, lainnya, ya. bisa lewat Inggris. Bisa lewat, Inggris bisa lewat. Absolutely. Bang Pes, lo lihatnya gimana? Inggris dengan sejuta pemain bintang yang dibawa oleh Southgate, ya kan? Silahkan. Bintang itu cuma di atas kertas. Iya, tapi dia mahal Di pemain mahal. media. Silakan, Bang Bes gimana menurut lo? Paling enggak sekarang bintangnya tuh sedikit meredup. Ya. Ya, sekarang bintangnya tuh lebih sedikit merakyat. Banyak pemain-pemain topnya tuh bukan dari tim papan atas, tapi tim papan tengah. Everton, Spurs, Leeds United. Ya, akhirnya jadi lebih solid timnya di sini. Gue mau sedikit bahas soal Ukraina yang jadi lawannya. Ukraina ya parkir bus, coach. Ya, ya. 3-5-2 formasi. Ya, ketika bertahan 5 di belakang. Oke. Tetapi tim ini salah satu tim yang solid juga karena mereka adalah tim pertama yang kumpul di Enggak, tapi dibantai Belanda 3-2 loh. Iya. Kalah lawan Austria 1-0. Silakan, lanjut Bang Bes. tapi mereka akhirnya lolos lawan Swedia menangnya. Kata perlu pakai pelan-pelan. Mereka pemainnya kombinasi pemain dari Shakhtar Donetsk, dari Dinamo Kiev, terus ada juga dari Atalanta ya. Dan dari West Ham. Dari West Ham. Ada Zinchenko dari Manchester City. Itu Malinovski yang dari Atalanta itu nyaris nggak main. Itu subs terus. Betul. Kartu as Kartu as selalu disimpan belakangan. selalu disimpan belakangan. Gini, Shooting-shootingnya bagus. Lihat nanti malam ya. Gue bahas udah bahas Inggris ya. Ya. Di atas kertas absolutely Inggris harus menang. Yes. Oke. Yes. Oke. Pertanyaannya, Ukraina ini beruntung banget lolos. Rank 3 di grup Ya. Belanda Betul. sekali menang lawan Macedonia dan itu pun cuma 2-1 menangnya. Iya, betul. Ngerti nggak? Betul. Ketemu Swedia. Gue bilang di preview gue, Swedia lebih unggul dari sisi dan terbukti. Di babak kedua 2 kali kena tiang, sekali save-nya yang bagus, extra time kena kartu merah, Ya. baru Ukraina bisa cetak gol. Oke. This happen. Tapi seperti preview gue, Swedia jauh lebih unggul Nah, daripada tapi tadi Swedia. kalau Gareth Southgate ketika dia main lawan Jerman, dia sedikit mengcopy formasi Jerman. Oke.
Jerman pakai 3 back, dia ikut-ikutan pakai 3 back. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mau ngebongkar Ukraina yang rapat kayak begini, yang ketika defend dia 5 kayak Langsung begini, 5, nah ini dia mau pakai 3 apa 4, pertanyaannya di situ. Oke. Mereka butuh pemain kayak Jack Grealish yang nothing to lose, nothing to prove, istilahnya dia main di Aston Villa, dia mengambil resiko yang tadi kita bilang end pass, sedikit dribbling, sedikit shooting dari jarak jauh. Karena Inggris ini nggak mau ngambil resiko, Yes. build up ke belakang. Berarti back pass. dari segi permainan, dari segi strategi, apa yang akan diturunkan oleh Gareth Southgate untuk menghadapi Ukraina yang seperti ini? Di mana 3 pertandingan yang disebut sama Coach Justin tadi Udah selalu saatnya inti. tukul dan Gini, nggak Udah berimbang. saatnya inti Jack Grealish. Jack Grealish. Kalau kita bicara Grealish ya, dia ini kan skillful, Yes. But no vision. tapi kan nggak punya visi. Tapi kemarin assist dan juga memberikan ke Lu jangan Harry kardus, Kane. makanya kalau gue ngomong jadi potong, dengerin dulu. Ada sebuah media massa besar yang jutaan itunya bilang juga Cousins lawan Portugal luar biasa, cetak gol bla bla bla. Habis itu kemana Cousins? Meredup langsung. Gone. Nggak kelihatan. Itulah gue bilang jangan terlalu percaya media mainstream. Kemarin Grealish dipuji, 4 pertandingan hanya 1 match bagus dipuji sampai ke langit. Yes. Bahkan gue disindir. Emang masih no vision. Kita lihat nanti malam. Kalau dia dimainkan Dari awal. nggak dari awal pun masih sehebat itu nggak? Oke. Pertanyaannya Bang udah Bes. sembuh nih kawan ini, Mason Oke. Mount dan Ben Chilwell udah sembuh. Ya. Ya kan Mason Mount kan posisinya kurang lebih sama seperti itu. Dan dia juga seorang risk taker juga. Butuh risk taker Inggris itu. menurut Terlalu Bang Bes, malu-malu kalau mainnya. sampai Grealish dimainin dari awal, setuju dengan Coach Justin, apa lo melihat ini yang bisa berbeda permainan Inggris? Bukan yang ngeremehin Ukraina, tetapi tapi inilah saatnya dia tampil. Coach, menurut Bang Bes berarti Grealish bisa membuktikan bisa. maksimal mungkin. Cuman gue bilang justru lawan tim kayak begini lu butuh seorang Mason Mount. Oke. Kenapa? Mason Mount punya shootingan keras dari lini kedua. Oke? Ya. Grealish, oke, dia bisa dimainkan tapi jangan di belakang striker. Ya. As a winger, keluarkan skill lu. Skill crossing, udah itu aja. Jangan banyak-banyak. Oke. Ntar pusing lu, ngerti nggak? Termakin kelihatan no vision. Iya. Jadi skill crossing, udah. Kalau itu dibutuhkan, gue setuju dia main. Nih kita lihat prediksi starting line Ah, up yang bener. dibikin sama Jebret Media ya. Kalau misalkan kita Gak lihat mungkin Sterling nggak turun, Sterling. kan anak emasnya. anak mas pasti turun. Sterling sama Kane. Sancho nggak mungkin dan turun. Sterling sama Kane pasti turun duluan ya, sama Iya. Kane. Ken kapten Pak, nggak mungkin dia cadangan. Betul. Tapi kan kalau lihat kondisi kemarin sempat dapat perawatan tuh Bang Bes. Oh, Yo di pertandingan sebelumnya. saya Di- nggak nonton, nggak disiarin. Iya, bukan Bang Bes nanya nonton di mana. Lu makanya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat pertandingan yang akan nanti malam, jadi di tengah akan ada formasi siapa? Mount kah, apa Grealish kah, atau masih kayak kemarin aja gitu? Gue sih kalau Grealish, gue akan taruh di sayap, nggak akan gue taruh di tengah. Oke. Oke. Berarti akan Gue menggantikan. masih mending Mount. Oke. Karena Mount walaupun dia suka dribbling dari belakang kayak itu, tapi kan ketemunya parkir bis. Mount mungkin satu-satunya Inggris yang punya shootingan keras dari lini kedua. Ya. Untuk Inggris ya. Kalau kita bahas soal Grealish, salah satu kelebihannya adalah kakinya kiri ya, coach. Yes. Nah, kadang-kadang kalau di tim itu ada pemain yang bisa kaki kiri, itu kadang-kadang bisa ngasih element of surprise. Kadang-kadang crossingnya kan in swing, out Ya. swing, tergantung Kan posisi. dia jelaskan kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau kadang-kadang bisa iya bisa enggak. Iya, bahkan bisa nggak terjadi sama Betul. sekali. Tapi orang banyak ngomongin Grealish apa segala macam. Ada satu pemain yang kayaknya kurang diapresiasi Siapa? menurut saya, coach. John Stones, bos. Stones, back. Iya, Iya, bagus itu. Johnson main Iya, bagus. Johnson bagus. Fase pertama ketika pegang bola, build up, dia yang pegang tenang. Gurunya siapa? Stones Siapa? sama Gurunya Pep. Stones, Maguire, Walker main bagus, maka dari itu memang mereka kebobolan 0. Ya betul. Simpel Walaupun itu. Maguire baru di Iya. akhir-akhir kan Belum, sebelumnya. belum. Oke. Cuman 0 ini kan bisa kebobolan dan pecah telurnya kapan? Oke. Semoga ntar malam. Oke, sedikit sebelum prediksi, apa yang akan terjadi? Situasi apa yang membuat Ukraina bisa memberi kejutan? Dikit aja. Counter attack. Counter attack. Counter oke. attack-nya kalau lu nonton pas lawan Belanda, itu counter attack-nya bahaya Berarti banget. kalau sampai terjadi counter attack itu bisa membahayakan Inggris Iya. ya. Bang Bes, dikit aja. Mainnya Ukraina. keras. Mainnya keras. Mainnya oke. keras. Kerasin pemain Inggris. Siapa? Supaya dikerasin balik. Berarti prediksi Inggris menang jauh langsung Berarti prediksi 2 kartu merah. Iya, prediksi. Oh, Bang Bes. prediksi Ukraina bakal all out ya. Sepertinya kayaknya bakal seri sih. Seri, 90 menit seri. Satu sama. Yang kayaknya. lolos Adu penalti kayaknya adu Ukraina. penalti. Ukraina. Bang Bes Ukraina. Gue kalau Coach. seandainya seri 90 menit, gue nggak heran, nggak kaget.
Zaman Karena sekarang ya sepak bola kembali pragmatis. lagi Inggris ini nggak punya istimewa pada saat ketemu tim parkir bis. Yes. Oke, Oke, jadi kita tunggu ya. Dan tapi kalau seandainya Inggris sama kayak Perancis lawan Swiss ya, kalau Inggris nggak bisa lolos lawan tim kayak gini, bubarin satu negara. Berarti menurut Coach Inggris masih lolos. Harus lah. Belanda aja yang udah kewajiban gugur lah. menang. Belanda. Harus kewajiban. Coach menang 90 menit selesai apa kayak Bang Best sampai Ya penalti? terserah gimana caranya kalau nggak lolos Inggris satu negara Brexit itu udah bubarin aja semua lah. Oke, itu dia ya. Harapannya sih Inggris lolos supaya rating TV bagus. Oh iya benar. Gue sih nggak berharap Inggris lolos. Nah, ini tim yang harus juga dibahas nanti malam pertandingannya Oh, iya antara dong. Republik Ceko dan juga Denmark. Coach, apa yang akan terjadi antara dua tim ini nanti malam? Siapa akan yang lebih mendominasi Bang Best, Coach, dan Oke. akan lolos ke babak Ropan semifinal? pegang Ceko, gue pegang Denmark, karena gue tidak melihat Ceko bisa bermain konsisten, disiplin, well organized. Oke. Mereka sudah melakukan itu lawan Belanda, luar biasa mainnya dan layak lolos. Oke. Oke. Tapi gue tidak melihat akan terulang lagi. Bang Bes, mental kedua tim lagi sama-sama bagus nih. Denmark kayak dapat nafas segar yang baru lagi. Ceko lolos karena mengalahkan Belanda dan akhirnya mereka ketemu. Gimana menurut Ceko Bang Bes? banyak pemain-pemain impor ya yang main di luar negeri, di Itali, Jangto kan terkenal juga tuh. Tapi Denmark sedikit lebih unggul di atas kertas karena mereka punya pemain yang jauh lebih experience. Oke. Ya, tapi gue lihat pertandingan Denmark dari grup sampai kemarin fase knockout, beberapa kali mereka main bagus. Ada fase, kalau dalam sepak bola tuh namanya fase. Ada fase mereka bagus, tapi ada fase mereka tuh kayak bingung tuh zong. Ya betul. Gitu kan. That's why namanya juga tim mediocre. Yes. Ini yang ketemu kan dua tim mediocre. Iya, Makanya betul. gue bilang grupnya Inggris ini grup sepele. Nggak Denmark. usah kita bahas Berarti yang Inggris Itali itu aja. Inggris kemungkinannya masuk final nih kalau sampai lolos ya Coach. Oh ya mungkin iya, mungkin juga Inggris enggak. final. Denmark dia menangnya karena semua orang simpati sama dia. Dengan kejadian- Dikit-dikit pray for Eriksen Ya, ya kan. iya, Akhirnya momentum. Dan itu jadi Ada momentum buat pemain Jadi juga. Iya, untuk dan main. mereka benar-benar menangnya itu lebih dengan otot. Ya nggak masalah, kebetulan ketemu tim yang nggak hebat juga, ngerti nggak? di sini dibahasnya Kasper Dolberg, mentang-mentang dia 2 gol. Tetapi strikernya, nah ini the next Paulsen. Aubameyang. Nah, tapi Paulsen kemarin udah bisa main belum? nanti malam? Kalau the Tinggi. next Aubameyang agak lebay. Iya, loh. soalnya kemarin Cuman belum main. tampangnya mirip Aubameyang. Kurang Coba lebih tahu dari lagi itu. yang biru. Oke, sedikit prediksi. Jadinya Denmark sama Ceko, siapa yang akan lolos? Abang Bes. 2-0 lah. Menang? Denmark. Denmark. Oh, 2-0 menang meyakinkan. 2-0, Coach, meyakinkan. Pur, Denmark. 90 menit selesai apa bawa Selesai, pertandingan? 90. Ini bisa extra time juga. Extra time juga. Oke, itu dia prediksinya ya. Jadi kita lihat nanti malam seperti apa pertandingan semifinal perempat final kedua di Euro, Inggris melawan Ukraina dan juga Denmark melawan Ceko. Nah, siapa yang akan saling ketemu nih? Dan Nes, gimana Nes? Dengerin obrolan kita seru ya Nes ya? Seru banget hari ini. Tadi harusnya Anes muncul lagi nih buat ngomongin tentang GeForce, tapi udah diwakilin nih sama dia. Iya nggak apa-apa, Oke, aku nggak apa-apa. wakili Nes, aku wakili, tenang Iya, aja. makasih banyak buat Jebret Tim di rumah. Iya. Ingat ya buat follow semua akun sosial medianya Jebret Media dan jangan lupa juga untuk subscribe Jebret Media TV. Ingat ya jaga kesehatan terus, percayai prokes dan terima kasih banyak juga untuk Kopi Kola Kide dan juga GeForce. Terima kasih Anes, thank you banget udah barengan sama kita. Coach terima kasih, Bang Bes terima kasih. Jebret Tim juga terima Thank you. kasih. Ya sampai ketemu lagi besok di Dewan thank Pandit you, thank you, Indonesia. thank you. Bye. Jangan lupa nonton. Thank you Kak.